Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, pada video kali ini kita ngobrol santai aja ya. Dan sebenarnya video ini tercipta dari banyaknya DM dari kalian dan juga komen di video YouTube ya, yang bertanya nih, apakah saya ini punya grup saham yang untuk belajar atau untuk diskusi gitu ya? Nah, jawabannya adalah hingga saat ini saya nggak punya grup saham ya untuk diskusi ataupun belajar bareng yang dimana saya jadi semacam adminnya lah ya, ataupun leader di grup tersebut. Nah, alasannya tentu saja ya, saya merasa saya ini yang pertama belum pantas sih untuk jadi seorang mentor ataupun leader di sebuah grup ya. Karena ya saya sendiri masih belajar hingga saat ini. Lalu alasan yang kedua adalah saya merasa kayaknya untuk mengelola ataupun manage sebuah grup ya, saya saat ini nggak ada waktunya sih. Jadi daripada grupnya terbengkalai tanpa ada yang maintain, ya lebih baik nggak usah buat sih. Mungkin suatu hari nanti jika saya udah profit konsisten, mungkin kayak 50 juta per bulan profitnya udah konsisten, terus kayak udah lebih banyak waktu luang lagi selain saya kayak gitu ya, mungkin ya saya bisa meluangkan waktu lah untuk membuat grup tersebut. Tapi untuk saat ini kayaknya masih belum dulu deh, dan dalam jangka waktu dekat juga belum ada rencana ke situ. Nah, jadi di video ini saya juga ingin cerita-cerita sedikit ya tentang makna mentor bagi saya. Nah, bagi saya yang udah berpengalaman kurang lebih ya sekarang udah 10 tahun di dunia saham, saya tuh udah ketemu banyak orang dan follow banyak orang juga sih. Menurut saya pribadi, kalau yang namanya mentor itu adalah orang yang dia memberikan analisa, tapi dia juga melakukan apa yang dianalisa tersebut sebetulnya. Mau dia jalurnya fundamental, mau jalurnya bandarmologi atau teknikal, yang penting dari setelah dia analisa, ya dia beneran beli juga. Kalau misalnya dia cuma kasih analisa doang, ibaratnya ya cuap-cuap doang lah ya, tanpa kasih bukti bahwa dia melakukan juga. Menurut saya itu belum pantas sih sebagai seorang mentor ya. Itu lebih cocoknya ya sebagai analis mungkin ya. Nah, bagi saya pribadi, kalau cuma seorang analis, ya itu bukan seorang mentor sih. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya kalau kita mau follow analisanya, ya itu boleh-boleh aja. Tapi sebagai mentor mungkin belum cocok. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cuma memberikan analisa tanpa kita action, beda loh feel-nya dengan kita beli sendiri sahamnya. Psikologi dan mentalnya itu beda banget Sobat Maya. Jadi contohnya nih ya, saya bisa kasih saran nih, misalnya ke teman-teman saya. Misalnya dia tanya, kira-kira saham apa nih yang bakal naik? Contohnya saya bilang, oh GPSO ada kemungkinan, terus kayak SBMA ada kemungkinan, Oils ada kemungkinan. Tapi masalahnya, saya kasih tahu gitu kan cuma kemungkinan. Apakah saya beli? Belum tentu, kayak gitu kan. Karena kalau cuma ngomong dari analisa dan kemungkinan, itu gampang banget. Tapi kalau misalnya kita udah beli, dan ternyata nggak sesuai harapan, apakah kita akan cut loss sesuai dengan analisa yang kita lakukan? Atau malah terus berharap? Nah, itu beda feel-nya Sobat Maya. Jadi bagi saya pribadi, kalau misalnya mencari seorang mentor, itu ya beneran misalnya ya kita bayar grup berbayar atau masuk di grupnya pun menurut saya harus ada hal yang kita pelajari ya. Contohnya bagaimana dia melakukan screening saham, bagaimana dia memutuskan ketika mau menjual atau membeli sahamnya, lalu kapan dia merealisasikan profitnya. Karena kalau cuma floating profit, ya itu menurut saya percuma ya, kecuali dia emang investor yang jangka panjang banget dan dia menyuguhkan kita data-data berdasarkan fundamentalnya, ya nggak masalah. Setiap orang itu punya preferensi yang berbeda. Tapi kalau misalnya emang kita tujuannya trading ataupun scalping, ya paling nggak mentornya itu ya emang punya bukti ya bahwa dia juga melakukan pembelian sahamnya. Nah, ngomong-ngomong tentang mentor dan grup berbayar, saya juga ingin sharing nih kepada Sobat Maya. Jadi, saya itu saat ini ada ikut beberapa grup. Jadi, 2 grup itu dengan syarat buka account doang di sekuritas dan transaksi. Lalu ada satu lagi yang saya ikutan bayar bulanan. Jadi saya ikutan yang bayar bulanan ini itu baru 2 bulan ya Sobat Maya. Namanya adalah NATR. Nah, mungkin sebagian Sobat Maya tuh udah ada yang pernah dengar ya tentang NATR ini.
Jadi NATR ini kepanjangannya adalah Non-Aggressive Trading Recommendation. Jadi saya ikutan kelas, bukan kelas sih, juga bukan grup. Jadi dia channel satu arah yang memberikan rekomendasi saham-saham gitu. Nah, saya ikutan channel ini 2 bulan. Dan kalau misalnya bisa bilang jujur, saya nggak pernah satu kali pun ikutin sih untuk arahan dari channel ini. Jadi saya ikutin itu, ikutan channel ini bayar. Itu cuma kayak penasaran sih, gimana sih caranya mereka melakukan screening, terus bagaimana bikin trading plan-nya, terus eksekusinya gimana. Nah, di bulan Juli kemarin, performance dari NATR ini ya agak kurang memuaskan ya. Saham-sahamnya bagus, cuma timingnya kurang tepat. Tapi di bulan Agustus ini, itu rekomendasinya oke-oke sih. Jadi saya kan karena nggak punya waktu kadang ya di jam market, jadi saya tuh bukanya mungkin udah malam atau weekend, saya scroll lagi, baca gitu ya, sambil mencari tahu dan sambil belajar juga nih Sobat Maya, gimana caranya screeningnya, terus yang kayak tadi ya, realisasi profitnya di berapa, dan apa kira-kira indikator yang membuatnya bisa merealisasikan profitnya tersebut. Nah, jadi di bulan Agustus ini rekomendasi dari NATR ini menurut saya top chair ya. Jadi pada kebanyakannya itu profit, dan profitnya itu tebal-tebal semua. Jadi saya kenal NATR ini dari Swing Trading Indo yang dibuat oleh Kak Aldo ya. Nah, jadi kalau Sobat Maya tahu padepokannya BTS-nya Mas Bekti, nah itu tuh ada yang namanya Aldo. Aldo ini salah satu pemenang dari HOTS Championship ya. Jadi saya itu follow dia, juga follow Swing Trader Indonya. Dan saya tuh belum pernah sama sekali ketemu sama Kak Aldo ini. Jadi kenal juga belum. Jadi ini review jujur ya untuk channelnya yang NATR ini. Nah, singkat cerita, dari Aldo dan juga Swing Trading Indo channelnya, kadang kan mereka broadcast ya tentang NATR ini. Jadi kayak channel rekomendasi untuk saham yang dimana itu mereka memberikan arahan untuk saham-saham yang dipilih sendiri. Nah, jadi karena saya semangat belajarnya masih lumayan tinggi, walaupun waktunya kadang nggak ada ya, saya tetap ikutan aja. Dan biayanya juga nggak gede. Waktu saya ikut itu per bulannya 100.000, tapi akhir-akhir ini udah naik sih jadi 150.000 per bulannya. Dan ada juga paketnya yang langsung 4 bulan dan juga 1 tahun. Nah, jadi untuk metodenya yang ada di NATR ini, itu mereka belinya buy on breakout. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya tuh kurang cocok sebenarnya untuk buy on breakout. Karena ya harganya udah terlanjur tinggi ya. Jadi kita beli pas breakout, nah itu diharapkan harganya bisa lebih tinggi lagi. Kalau karakter saya tuh agak kurang sreg dengan metode ini ya. Karena ya kalau bisa, saya sih yang tipe yang mencicil di bawah kayak gitu kan. Nanti naik baru jual. Kalau buy on breakout kayaknya bukan style saya. Makanya kadang tuh saya udah baca pun saya tetap nggak beli nih Sobat Maya, karena nggak sesuai nih dengan style saya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah buy on breakout ini ternyata emang kayak top chair gitu nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya dia udah break dengan volume yang gede lagi ya, apalagi ya, dia tuh bisa terbangnya tinggi loh. Terbukti dari saham-saham yang direkomendasikan di NATR ini. Pada cuannya itu gede-gede dan emang tebal ya. Begitu breakout tuh bisa naiknya tuh tinggi banget. Contohnya itu AHAP, Bumi. Nah, itu salah satu rekomendasi dari NATR ini nih. Dan saya rasa di channel ini juga bukan yang channel yang leadernya itu makan member-membernya ya. Jadi di dalam channel ini itu pembelian dari Kak Aldo-nya itu juga transparan ya. Dia beli berapa, di harga berapa itu ada. Jadi Sobat Maya juga bisa langsung lihat sendiri. Nah, jadi sekali lagi video ini nggak di endorse ataupun disponsori oleh NATR ataupun Swing Trading Indo, karena saya sendiri belum kenal dengan Kak Aldo, belum pernah ketemu juga. Tapi ini adalah review jujur. Jadi bagi Sobat Maya yang sering minta ke saya grup kayak gitu kan, nah ini adalah salah satu contoh grup yang saya rekomendasikan, karena emang di dalamnya juga belajar, dikasih arahan, dan ya ownernya itu transparan ya terhadap pembelian sahamnya dia. Dan menurut saya itu udah cocok sih kategorinya untuk seorang mentor. Nah, nantinya jika saya ada masuk ke grup lain yang bagus nih hasilnya, nanti saya akan sharing lagi ya ke Sobat Maya. Sobat Maya sendiri saat ini ada nggak nih ikutan grup-grup berbayar gitu? Kalau misalnya ada, tujuannya cuma buat dapetin stock pick
atau beneran belajar nih Sobat Maya? Sharing di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Semoga aja video ini dapat memberikan insight baru ya bagi kalian semua. Nah kalau menurut Sobat Maya sendiri, gimana nih pengertian dari seorang mentor di dunia saham? Dan menurut kalian, siapa aja sih mentor-mentor di dunia saham yang patut kita ikuti? Kalau saya sendiri, saya tuh pengen banget ya ketemu sama Mas Bekti, Ko John, dan Ko Daniel. Itu bener-bener 3 orang itu kayak harus ketemu nih. Tapi nggak tahu kapan ya, semoga aja kesampaian. Kalau Sobat Maya sendiri gimana? Jangan lupa untuk share di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.